Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen pelatihan akan memaparkan materi mengenai pengelolaan pembelajaran pelatihan. Yang mana sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anggita Ayu Ningtyas, Mutiara Ramadhani, Hilda Nurfauziah, Awaliatun Nikmah, Aulia Vega Fahmi, Alfian Rizkia, dan saya sendiri Wahyu Hidayatullah. Langsung saja tanpa lama-lama, materi pertama tentang hakikat pengelolaan pelatihan. Kami serahkan kepada yang bertugas. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat pengelolaan pelatihan. Sebelumnya, pengelolaan atau manajemen pelatihan itu merupakan rangkaian kegiatan bersama dan melalui orang lain dalam suatu organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pelatihan, manajemen digunakan agar pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Langkah-langkah manajemen yang dilakukan adalah yang pertama ada komponen perencanaan, yang kedua ada komponen organisasian, yang ketiga ada komponen pelaksanaan. Nah, komponen perencanaan terdiri dari pentingnya menentukan tema pelatihan yang akan diselenggarakan. Dalam upaya ini, penyelenggara pelatihan akan menentukan sasaran dari peserta pelatihan. Dengan mengetahui sasaran atau target pelatihan, maka penyelenggaraan seterusnya akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta pembelajaran pada pelatihan. Yang kedua, komponen pengorganisasian berisi langkah-langkah dari penyelenggaraan untuk membentuk susunan mengelola kegiatan pelatihan. Hal ini meliputi penyusunan struktur kepanitiaan dan pembagian tugas dari penyelenggara yang terlibat. Yang ketiga ada komponen pelaksanaan meliputi persiapan pembelajaran pada pelatihan dan kegiatan pembelajaran pelatihan itu sendiri. Dari persiapan pembelajaran pada pelatihan, penyelenggaraan akan melakukan langkah-langkah seperti penyusunan bahan belajar pelatihan atau perancangan serta pengembangan kurikulum pelatihan yang digunakan. Selanjutnya, menyiapkan narasumber atau sumber belajar serta peserta yang akan terlibat dalam pelatihan. Setelah langkah itu, penyelenggaraan akan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran pelatihan. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Anggita. Materi untuk hakikat pengelolaan pembelajaran akan saya sampaikan saya sendiri. Pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya mengacu pada suatu upaya untuk mengatur atau mengendalikan atau memanajemeni aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran. Komponen dalam pengelolaan pembelajaran mencakup 1. Penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya, mengenai komponen pengelolaan pembelajaran pelatihan, saya serahkan kepada yang bertugas. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Secara operasional, hasil diklat digaji dari segi penambahan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melaksanakan tugas atau profesi. Komponen-komponen pengelolaan diklat. Yang pertama ada ketetapan kurikulum atau bahan ajar, yang kedua ada penggunaan metode, yang ketiga kemampuan pengajar, yang keempat penyelenggara.
jenis-jenis media dan metode pengelolaan pembelajaran. Demi memperlancar dan membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, maka hendaknya pembelajar pelatih dilakukan dengan menggunakan beragam media seperti media cetak dan media elektronik. Contoh tersebut memberikan pemahaman bahwa media pembelajaran pada pelatihan merupakan berbagai jenis komponen media yang berada di sekitar peserta pelatihan yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Yang ketiga ada media proyeksi diam. Yang keempat ada media proyeksi gerak dan audio visual. Yang kelima ada multimedia. Itu komunikasi. Yang terakhir ada benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli ataupun benda diulang. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya metode pembelajaran langsung. Kami persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran secara langsung atau direct. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran bersifat menerangkan yang sering dipakai. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Keunggulan dari metode ini adalah yang pertama efisien untuk peserta yang besar. Yang kedua efektif digunakan dengan modul, memberikan pengaruh belajar positif jika digabungkan dengan metode lain seperti role play dan diskusi. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta untuk menangkap ide-ide utama yang akan disampaikan oleh Widya Iswara. Kemudian ada memberikan kesempatan bagi peserta untuk beristirahat dari kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya atau sesudahnya yang melibatkan kegiatan fisik. Tantangannya adalah tidak memberikan waktu yang cukup untuk bertukar pikiran dengan peserta lain. Yang kedua, komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran bersifat satu arah. Dan yang terakhir, membosankan karena peserta tidak aktif. Metode pembelajaran yang kedua adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena ia dapat membangun pengertian, memperkuat pemahaman, dan pengembangan pengetahuan yang sudah ada secara lebih baik. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta, mengevaluasi dan memeriksa keberhasilan. Ada keunggulan dari metode tanya jawab adalah tidak memerlukan peralatan khusus untuk melakukannya, mendorong proses berpikir dan dapat digunakan kapan saja. Tantangannya adalah bisa menjadi metode yang membosankan dan tidak dapat merespon dari peserta. Respon yang diharapkan dapat terjadi secara lambat dan perlu bahasa yang tepat untuk target peserta yang dilatih. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi tentang metode pembelajaran tidak langsung akan disampaikan oleh yang bertugas. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, moderator, ini masih ke metode pembelajaran langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran langsung. Yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Di sini metode tanya jawab ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak memerlukan peralatan khusus untuk melakukannya. Yang kedua, mendorong proses berpikir. Yang ketiga, gunakan kapan saja. Tetapi metode tanya jawab ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama,
bisa menjadi metode yang membosankan. Yang kedua, respon yang diharapkan dapat terjadi secara lambat. Dan yang ketiga adalah perlu bahasa yang tepat untuk target peserta yang dilatih. Kemudian ada metode yang keempat. Metode yang keempat ini adalah metode pembahasan artikel. Di sini juga memiliki beberapa keunggulan dan beberapa tantangan. Yang pertama, untuk keunggulannya ada memberikan suasana yang berbeda untuk mendapatkan suatu isu atau pengetahuan. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah memberikan kesempatan bagi peserta untuk menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Dan keunggulan yang terakhir adalah memberi kesempatan bagi peserta untuk menjadi kreatif dalam menyampaikan sebuah pengetahuan yang ia peroleh. Dan yang keempat adalah dan kemudian ada tantangannya. Tantangannya itu yang pertama ada mendapatkan materi atau artikel yang mewakili isu atau topik yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Dan tantangan yang lainnya adalah metode ini artikel agar dapat dibahas selanjutnya. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Maaf, materi tadi masih mengenai metode pembelajaran langsung. Selanjutnya, kali ini metode pembelajaran tidak langsung akan disampaikan oleh yang bertugas. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran tidak langsung. Yang pertama ada metode diskusi. Keunggulannya yaitu yang pertama memberikan ruang bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman dan pemikiran. Yang kedua memberikan kesempatan bagi peserta partisipasi secara aktif. Dan yang terakhir mengembangkan sikap kerjasama. Tantangannya ada kemungkinan semua anggota dapat menimbulkan frustasi bila anggota kelompok lain yang segera melihat hasil nyata. Yang ketiga, memakan waktu yang terlalu lama. Ada metode pemeriksaan kasus. Unggulannya, yang pertama membantu para peserta untuk mengembangkan dan mempertajam kemampuan menganalisis, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu peserta untuk memiliki pemahaman tentang berbagai sistem nilai, persepsi, serta sikap tertentu terkait dengan situasi atau masalah tertentu. Tantangannya yaitu pertama, keberhasilan pembelajaran akan sangat bergantung pada kasus yang dipaparkan oleh media suara, dan yang kedua, bagi peserta yang kurang menyukai debat dan memberikan argumentasi, metode ini menjadi metode yang menekan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masih mengenai metode pembelajaran tidak langsung, yang akan saya sampaikan sendiri. Metode simulasi, keunggulannya menyenangkan karena peserta dibawa dalam situasi aktif dan terlibat secara fisik dalam proses belajar. Dapat mengembangkan kreativitas peserta untuk melakukan suatu pekerjaan, dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang disimulasikan. Tantangannya, peserta yang tidak siap akan mengganggu proses simulasi. Peserta yang terbiasa dengan pembelajaran tradisional akan enggan melakukan simulasi. Masih mengenai metode pembelajaran tidak langsung, akan disampaikan oleh yang bertugas selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Kali ini metode demonstrasi memiliki keunggulan. Yang pertama, membantu peningkatan keterampilan peserta yang akan lebih cepat, menjelaskan dan memberikan instruksi, dan yang ketiga bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Tantangan
Tantangan yang pertama membutuhkan waktu persiapan yang matang. Dan yang kedua, jika melibatkan peserta dalam proses demonstrasi, widya suara perlu memberikan waktu yang briefing dan latihan bagi peserta untuk dapat melakukan demonstrasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian paparan materi dari kami mengenai pengelolaan pembelajaran pelatihan. Apabila ada kesalahan ataupun kendala dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.